Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Mulyana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Subang semester 3 dengan NPM C1A210402. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai salah satu negara besar yang ada di dunia. Dan kebetulan negara yang akan saya bahas itu yaitu negara Inggris ya. Jadi nanti saya akan membahas mengenai luas wilayahnya, latar belakang berdirinya negara itu sendiri, maupun sistem pemerintahannya dan negara-negara yang mengakui. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja ke materi. Nah, Inggris atau dalam bahasa Inggrisnya England adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Laut Irlandia di barat laut, Laut Keltik di barat daya, serta Laut Utara di sebelah timur dan Selat Inggris. Yang memisahkannya dari benua Eropa di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan Pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Inggris juga mencakup lebih dari 100 pulau kecil seperti Kepulauan Scilly dan Pulau Wight. Nah, berikut adalah sebuah peta wilayah dari Inggris sendiri ya. Inggris yang beribu kotakan di London dengan hari kemerdekaannya atau hari jadinya pada tanggal 2 Juli 1776. Bahasa resmi yang digunakannya itu bahasa Inggris, mata uang pound sterling. Jumlah penduduknya mencapai 56.286.961 jiwa dengan tingkat kepadatan 432 per kilometer persegi. Nah, Inggris sendiri memiliki luas wilayah 130.395 km persegi. Lanjut ke latar belakang berdirinya negara. Jadi awal mulanya kisah sejarah Inggris dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu dengan seorang pemimpin regional bernama Alfred Raja Wessex. Salah satu raja paling populer dalam sejarah Inggris. Setelah orang Romawi meninggalkan pulau yang mereka sebut Britania, yang sekarang kita sebut Inggris ini, pada awal abad ke-5, sistem pemerintahnya kompleks muncul. Wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Inggris terdiri dari beberapa kerajaan regional yang menghabiskan sekitar 500 tahun dalam konflik yang berkelanjutan. Dengan masing-masing penguasa bersaing untuk mendapatkan kekuasaannya. Jadi gelombang imigrasi dari daratan Eropa dan Skandinavia mengubah demografi pulau dan dari waktu ke waktu membawa perubahan budaya yang mendalam. Pada saat Alfred lahir pada tahun 848, jadi sebagian besar pulau itu secara budaya dan etnis apa yang sekarang kita sebut Anglo-Saxon. Lanjut ke terbentuknya Britania Raya. Tahun 1600-an bisa dibilang abad paling formatif dalam sejarah Inggris. Itu adalah periode yang ditandai dengan revolusi. Pada tahun 1642 ini, Perang Saudara pecah di Inggris, menghasilkan perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Raja dikalahkan dalam pertempuran oleh parlemennya sendiri dan kemudian dieksekusi. Sebuah republik menggantikannya, yang pertama untuk sejarah Inggris dan sejarah Inggris pada umumnya, dengan Oliver Cromwell sebagai penguasa baru. Cromwell secara paksa mengubah seluruh kepulauan Inggris menjadi persemakmuran Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Penaklukannya ini akan membuatnya menjalani sisa hidupnya sebagai Lord Protector atau diktator militer de facto Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Nah, setelah kematian Oliver Cromwell, monarki dipulihkan dan kepulauan Inggris secara nominal kembali menjadi 3 kerajaan terpisah dalam persatuan pribadi. Namun, integrasinya yang dilakukan oleh pemerintahan Cromwell tidak akan pernah dibatalkan.
Pada dasarnya, parlemen berdaulat dengan raja yang memerintah, bukan diatur. Hal ini menciptakan situasi yang semakin kompleks, yang melihat satu pulau memiliki dua badan legislatif independen di bawah satu kepala negara. Ketika tahun 1600-an ini berakhir, musyawarah dimulai antara parlemen Inggris dan Skotlandia tentang persatuan politik formal. Pada tahun 1707, Act of Union disahkan, membuat Inggris ini secara geografis bersatu menjadi satu kerajaan dengan nama Inggris Raya. Nah, untuk pertama kalinya, seluruh wilayah geografis Inggris bersatu menjadi satu negara. Persatuan itu mencangkup semua termasuk penggabungan harfiah dari dua bendera untuk menciptakan dasar dari Union Jack hari ini. Sebuah identitas nasional baru muncul dengan simbol baru, Britania. Berlanjut pada 1801, United Kingdom mulai terbentuk usai Britania Raya bergabung bersama Irlandia. Namun pada 1922, Republik Irlandia melepaskan diri dan yang tersisa hanya bagian utaranya saja yang masih masuk ke Inggris Raya. Nah, bentuk negara dan sistem pemerintahan. Bentuk dan sistem pemerintahan Inggris saat ini sangat efektif karena saat ini negara Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan bentuk pemerintahan yang monarki. Dengan demikian, kekuasaan pemerintahan terdapat pada kabinet, perdana menteri dan menterinya. Sedangkan ratu hanya sebagai kepala negara saja. Parlemennya saat ini terdiri dua kamar atau bicameral, yang mana kabinet yang dipimpin perdana menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons dan berasal dari partai mayoritas. Dan partai yang kalah dalam pemilu menjadi partai oposisi dengan membentuk kabinet tandingan yang bertujuan untuk menggantikan kabinet yang dianggap gagal dalam menjalankan roda pemerintahan. Lanjut pada negara-negara yang memberikan pengakuan. Nah, dalam hal ini menurut saya tentunya semua negara memberikan pengakuan ya kepada Inggris. Karena memang Inggris sendiri pada masa kolonialisme merupakan salah satu negara penjajah bahkan terbesar di dunia, bukan sebagai negara jajahan. Jadi kemerdekaannya Inggris ini adalah posisi politik yang mendukung kemerdekaan Inggris, negara bagian terbesar dan terpadat di Britania Raya. Gerakan ini muncul setelah devolusi Skotlandia dan Wales. Nah, saya kira hal tadi adalah sebuah materi penutup dari materi yang ingin saya sampaikan, dan tentunya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.